Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil kiramin wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tahunu Allah wa rasulahu wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allah indahu ajrun azim. Saudaraku sekalian, sidang Jumat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan dan jangan pernah bosan dan jangan pernah berhenti kita mensyukuri semua karunia nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna dengan semua perangkat-perangkat kepentingan kehidupan dunia, dan Allah telah memberikan satu kekayaan yang tidak diberikan kepada makhluk lain. Dan kekayaan itu hanya diberikan kepada orang yang dipilihnya atau orang yang dikehendakinya. Itulah hidayah iman. Kita memohon kepada Allah, semoga keimanan, semoga hidayah iman yang diberikan oleh Allah kepada kita tetap diberikannya sampai dengan detik-detik air hayat hidup kita sehingga kita semua menjadi orang yang husnul khatimah. Saudaraku umat Muhammad yang dicintai oleh Allah, jangan pernah bosan untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Bersalawat kepada Nabi adalah pertanda cinta. Bersalawat kepada Nabi adalah indikator bahwa kita adalah orang yang senantiasa ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah baik di dunia maupun di akhirat. Marilah kita senantiasa saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati, agar kita jangan tergelincir, agar kita jangan tersesat, agar kita jangan ingkar kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama pelihara diri kita masing-masing. Kita pelihara keluarga kita agar supaya diri dan keluarga kita menjadi insan-insan yang senantiasa mendapat ridho dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mari kita renungkan peringatan Allah di dalam surat Al-Anfal ayat 27 dan 28
Ya ayyuhalladzina amanu la tahunullah. Hei orang yang beriman, selalu Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyeru, mengingatkan untuk orang-orang yang beriman. Perintah puasa, hei orang-orang yang beriman. Untuk orang-orang kaya, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Hei orang-orang yang beriman, keluarkan, infakkan harta bendamu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu diingatkan dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Karena orang yang beriman adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang sadar. Dia mengakui tidak ada yang paling dia percayai terkecuali hanya Allah. Percaya kepada Allah, in faith to Allah, atau trust to Allah, itu adalah kunci. Inilah kunci untuk membangun kehidupan. Rasa percaya, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman pada Nabi, semuanya itu adalah ekspresi bahwa manusia yang sehat, manusia yang normal adalah manusia yang bertuhan, manusia yang menjadikan Allah sebagai resource of life. Dia adalah sumber dari segala sumber kebenaran. Oleh karena itu, jangan kita mempermain-mainkan keimanan kita kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah. Hei orang yang beriman, masuk ke dalam Islam itu secara total. Percayailah Islam itu secara keseluruhan. Jangan satu huruf pun, jangan satu ayat pun kita mengingkari apa yang sudah ditetapkan oleh Allah di dalam Islam itu. Itu hanya mungkin dapat dikerjakan oleh mereka yang beriman, karena orang yang beriman adalah orang yang sam'an wa ta'atan, orang yang mendengar apa yang diperintahkan oleh Allah dan kemudian dia melaksanakan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendiri republik yang telah memproklamasikan bangsa ini, mereka bertanggung jawab terhadap apa cita-cita untuk membangun negara dan bangsa ini. Apa tanggung jawab mereka? Mereka berdebat, mereka berdialog. Kalau Indonesia merdeka, mau kemana bangsa ini dibawa? Atau menjadi negara apa bangsa ini akan dibangun? Saudara-saudara sekalian sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur dengan para pendiri republik ini. Mereka menetapkan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Negara kita bukan negara agama, iya, tapi negara kita bukan negara sekuler dan bukan negara komunis. Sekuler tidak mengkaitkan urusan dunia dengan urusan agama. Komunis jelas-jelas anti terhadap agama.
Negara kita adalah negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Bagi seorang muslim, ketuhanan yang Maha Esa itu adalah amantu billah, qul huwallahu ahad. Mengapa? Kalau kita buka dokumen-dokumen sidang-sidang persiapan BPUPKI, PPKI, ketika mereka berdebat, para ulama-ulama itu mengeluarkan sederetan dalil-dalil Al-Quran, sehingga semua yang hadir dalam forum sidang tersebut, mereka terkesima, mereka sadar bahwa Indonesia ini dibangun jangan lari dari nilai-nilai ketuhanan. Di dalam surat Al-Anfal, surat 8 ayat 27, ya ayyuhallazina amanu, hei orang yang beriman, la tahunullah, hei orang yang beriman, jangan kau berkhianat kepada Allah. Saudara, dalam hidup ini tidak ada kata yang paling jelek terkecuali kata-kata pengkhianat. Sekali lagi, dalam kehidupan tidak ada kata yang paling jelek kecuali kata-kata pengkhianat. Di dalam kelompok masyarakat manapun, dalam sistem kesatuan apapun di dunia ini, semua pengkhianat itu biasanya dihukum berat. Tapi di sini Allah mengingatkan kita, la tahunullah, jangan kamu berkhianat kepada Allah. Kenapa? Karena ketika manusia itu di dalam perut, ketika dalam proses penciptaan, ditiupkan ruh ke dalam calon manusia sebagai janin, Allah sudah memperkenalkan dirinya dan bertanya kepada ruh yang ada di dalam janin, alastu birabbikum, qalu bala syahidna. Seluruh manusia di dunia ini mereka adalah makhluk-makhluk yang secara naturally, secara alamiah mereka mengenal Tuhan. Siapakah yang menciptakan engkau? Siapakah yang menjadikan engkau? Qalu bala syahidna. Semua ruh yang ditiupkan ke dalam jasad manusia, apapun manusianya, suku dan bangsanya, dia adalah makhluk yang menyadari akan eksistensi Tuhan. Apalagi di dalam kehidupan kita bermasyarakat, tidak ada pejabat yang dilantik kecuali dengan sumpah. RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, panglima TNI, Kapolri, semua dilantik dengan sumpah jabatan. Apa agama saudara? Bersediakah saudara disumpah? Semua mengatakan bersedia. Agama saudara apa? Islam. Bersediakah saudara dilantik dengan sumpah sesuai dengan ajaran Islam? Bersedia. Demi Allah saya bersumpah. Kita yang rakyat biasa,
Kita yang manusia awam juga bersumpah kepada Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sumpah. Mengakhiri sholat, kita pun bertahiyat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi, aku menyatakan diriku, ya Allah, tidak ada ilah, tidak ada tempat aku bergantung, tidak ada tempat aku berharap, tidak ada yang aku perjuangkan dalam hidup ini terkecuali hanya Engkau, ya Allah. Asyhadu alla ilaha illallah. Dengan mengucapkan kalimat syahadat, dengan mengakui beriman kepada Allah, maka kita adalah orang yang bersedia merendahkan hati di hadapan Allah untuk mengamalkan apa yang Dia perintahkan kepada kita. La tahunullah, jangan kau berkhianat kepada Allah. Allah adalah kebenaran. Al-haq min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Allah adalah kebenaran. Mengakui Allah yang paling benar dalam hidup ini menuntun cara berpikir kita untuk benar, mendengar yang benar, melihat yang benar, mencium yang benar, merasakan yang benar. Jika kebenaran itu sudah menjadi perilaku, maka culture kita adalah culture yang hak. Dia hanya mau melihat sesuatu itu yang benar. Dia tidak mau menyimpang, dia tidak mau menyeleweng. La tahunullah wa rasul, jangan kau berkhianat kepada Allah dan Rasul. La tahunullah amanatikum. Kalau dilihat dari asbabul nuzul turunnya ayat ini adalah berkisah tentang seorang Yahudi yang memeluk agama Islam. Setelah dia memeluk agama Islam, dia begitu cinta kepada Allah, begitu cinta kepada Islam, sehingga satu ketika dia diperintahkan untuk menjumpai kaumnya, yaitu kaum Yahudi yang belum beragama Islam. Dia diperintahkan untuk bertemu dengan kaumnya, untuk menjelaskan bahwa Islam itu adalah agama yang taat pada perjanjian. Islam melindungi orang-orang yang patuh pada perjanjian. Ternyata si Yahudi ini, ketika dia bertemu dengan kaumnya, kaumnya sedang berada dalam suasana risau. Kenapa? Karena di dalam sejarah beberapa kali kaum Yahudi itu setelah melakukan perjanjian dengan Rasulullah selalu berkhianat, selalu ingkar janji. Ketika Islam sedang kuat, kaum Yahudi pada zaman itu mereka takut, hormat, segan terhadap Islam. Tapi begitu umat Islam berada pada posisi yang lemah, maka Yahudi itu mengingkari kesepakatan dan perjanjian yang dilakukan. Hari ini ketika kita mendengar peristiwa Al-Quds, peristiwa Al-Aqsa, hampir seluruh perjanjian yang disepakati dilanggar oleh orang-orang Yahudi. Itu adalah merupakan watak dan karakter mereka dari dulu. Ketika si Yahudi ini bertemu dengan kaumnya yang sedang cemas,
Mereka mengatakan, wahai saudaraku, apa yang akan dilakukan oleh umat Islam terhadap kami? Si Yahudi yang sudah bersyahadat ini maksudnya ingin menakut-nakuti agar orang-orang Yahudi itu jangan main-main terhadap Islam. Tetapi apa yang dilakukannya tidak diperintahkan oleh Rasul dan para sahabat-sahabat. Rasul hanya memerintahkan, beritahu kepada mereka bahwa Islam itu damai, menghormati perjanjian. Tapi si Yahudi ini ketika bertemu dengan saudara-saudaranya dan saudara-saudaranya bertanya, apa yang dilakukan oleh umat Islam terhadap kami? Maka si Yahudi ini dia hanya memberikan isyarat dengan tangannya dengan mengatakan seperti itu. Tapi begitu dia selesai memberikan isyarat seperti itu, dia merasa berdosa. Dia merasa berdosa. Kenapa? Karena Rasulullah tidak memberikan pesan seperti itu. Inilah turun ayat yang mengatakan, la tahunullah wa rasul. Jangan kau berkhianat kepada Allah dan Rasul. Setelah dia sadar bahwa yang dia sampaikan itu tidak diperintahkan oleh Rasul, dia pergi pulang ke rumahnya dan dia ambil tali dan dia menghukum dirinya sendiri dengan mengikatkan dirinya di tiang rumahnya. Beberapa hari Rasulullah dan para sahabat bertanya-tanya, kemana si Anu? Kok tidak kelihatan? Rupanya ada tetangga yang memberitahu, ya Rasulullah, bahwa si fulan itu dia sedang menghukum dirinya dengan mengikatkan dirinya. Lalu datanglah Rasulullah dengan para sahabat menjenguk ke rumah Yahudi itu yang sudah Islam, yang sudah bersyahadat itu. Dan dilihat, begitu dilihatnya Rasulullah, turunlah ayat, ya ayyuhallazina amanu la tahunullah wa rasul. Jangan kau berkhianat kepada Allah dan Rasul. Saudara sidang umat yang diberkahi oleh Allah, apakah kita memiliki ketajaman hati merasakan keimanan itu? Kekisruhan yang terjadi di dunia ini, saudara-saudara, seluruh dunia hari ini kisruh. Datang musibah pandemik global, secara seketika terjadi kebangkrutan, terjadi kemiskinan, terjadi kesulitan demi kesulitan. Dan kita kaum muslimin Indonesia, dekatkanlah diri kepada Allah. Harus kita perbanyak minta ampun kepada Allah, karena ini adalah teguran, ujian Allah kepada kita. Kenapa? Tidak mungkin akan ada musibah kalau bukan karena sebab kelalaian. Musibah apa yang paling berbahaya dalam kehidupan kita membangun peradaban? Musibah terbesar di dalam peradaban itu adalah ketika manusia berkhianat terhadap amanah yang diberikan ke atas diri mereka. La tahunullah wa rasul wa tahunu amanatikum. Jangan kau berkhianat kepada Allah dan Rasul, dan jangan berkhianat terhadap amanah yang diberikan kepadamu. Semua kita yang hadir di sini adalah orang-orang yang sedang menerima amanah Allah. Amanah sebagai seorang suami, amanah sebagai kepala rumah tangga, amanah sebagai RT, amanah sedang memegang jabatan-jabatan
dalam kehidupan kita, mulai dari tingkat yang rendah sampai paling tinggi. Jangan berkhianat terhadap amanah yang diberikan. Islam, coba kita lihat saudara-saudaraku sidang Jumat yang diberkahi oleh Allah. Penduduk mayoritas terbesar di dunia, muslimnya adalah Muslim Indonesia. Rukun Islam yang kelima adalah naik haji. Sejak beberapa hari yang lalu, lebih dari 1 minggu, beredar isu bahwa umat Islam Indonesia tidak mendapat kuota haji. Ini menjadi sumber fitnah. Timbul prasangka, timbul suuzon, timbul praduga-praduga yang bermacam-macam. Padahal saudaraku, hubungan Republik Indonesia sejak sebelum merdeka sampai sejak zaman kemerdekaan adalah hubungan yang harmonis. Dalam situasi sesulit apapun, banyak ulama-ulama kita, tokoh-tokoh kita di dalam sejarah, mereka pergi haji naik perahu 2 tahun baru tiba ke Mekah. Begitu besar kecintaan terhadap Islam untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Tapi hari ini, dengan merasa tidak bersalah, dengan merasa tidak berdosa, mengatakan tidak perlu berangkat haji untuk tahun 2021. Apakah ini bukan musibah? Apakah ini bukan musibah? Bukankah haji itu adalah sesuatu yang dirindukan oleh setiap muslim? Bertahun-tahun orang menabung untuk pergi haji. Semua sudah lunas, tiba waktunya tidak diberangkatkan tanpa alasan yang logik. Amanah. Jangan berkhianat terhadap amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketidakadilan, kekisruhan dalam kehidupan membangun bangsa itu adalah bermula dari hilangnya amanah, hilangnya kepercayaan. Siapapun dalam hidup ini, mau berbisnis, mau berpolitik, rebutlah trust, rebutlah kepercayaan itu. Siapa yang dipercaya, insya Allah dia akan tenang di dalam hidupnya. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, sidang Jumat yang diberkahi oleh Allah, jangan kita berkhianat kepada Allah dan Rasul, dan jangan berkhianat terhadap amanah yang diberikan kepada kita. Kalau kita kupas tentang pelanggaran-pelanggaran, pengingkaran-pengingkaran terhadap amanat-amanat konstitusi, perintah-perintah undang-undang dasar, perintah-perintah undang-undang dilanggar dengan sengaja, itu adalah melanggar amanah. Mulai dari yang paling besar sampai yang paling sederhana. Wa antum ta'lamun. Ingat kata Allah bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallahu indahu ajrun azim. Allah mengingatkan kita semua, siapa yang menyia-nyiakan amanah yang Dia berikan kepada hamba-hambanya, tunggulah kehancuran dan malapetaka di dalam kehidupan. Saudaraku sekalian, untuk itulah
Mari kita ingatkan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan saudara-saudara kita agar mengamalkan apa yang diingatkan oleh Allah. Janganlah kita berkhianat kepada Allah, jangan berkhianat kepada Rasul, dan jangan berkhianat kepada amanah yang diberikan kepada kita. Musibah ratusan triliun uang negara yang lenyap, itu semua adalah bagian dari pengingkaran terhadap amanah-amanah yang diberikan. Dan jika itu tidak dikembalikan, pasti akan terjadi musibah dan malapetaka. Semoga diri kita dan kaum keluarga kita dihindarkan oleh Allah dari perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizinil aminin. Fatqalana wa iyyakum bi jumratil muwahhidin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlul qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun wa qur rabbi firwarham wa anta khairur rahimin.